Sutanti Muhammad Adil ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mega kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Prameswari Salamah Yamadi dengan NIM 811422462. Di sini saya akan melakukan rekaman investigasi terkait kasus real korupsi yang dilakukan oleh seorang bupati di daerah Bogor, yaitu Ade Yasin. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait kronologi kejadiannya. Bermula dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Firly Bahuri, yang menjelaskan bahwa penangkapan Bupati Bogor merupakan tindak lanjut dari adanya laporan masyarakat terkait dugaan pemberian uang melalui orang kepercayaan sang bupati kepada anggota tim audit BPK Perwakilan Jawa Barat. Perbuatan pidana dilakukan oleh Ade Yasin, yaitu Bupati Bogor, bersama dengan Kepala Subbidang Kas Daerah BPKAD Pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu Ihsan Ayatullah, Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Bogor Maulana Adam, dan pejabat pembuat komitmen atau PPK dan Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 2 pada Dinas PUPR Pemkab Bogor, yaitu Rizky Taufik Hidayat. Nah, untuk penerima suap dalam kasus ini, yakni yang pertama, Kasub Auditora Jabar 3 atau pengendali teknis BPK, yaitu Anton Merdiansyah. Yang kedua, Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor, yaitu Arko Mulawan, dan dua pemeriksa pada BPK Perwakilan Jawa Barat, Hendra Nurrahmatullah Karwita dan Geri Ginajar Tri Rahmatullah. Suap diberikan dengan maksud agar tim pemeriksa BPK Perwakilan Jawa Barat dapat mengondisikan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021 untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Oke, selanjutnya adalah peristiwa penangkapan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 pada pagi hari. Penangkapan dilakukan setelah penyidik KPK menangkap lebih dahulu auditor-auditor BPK. Tim KPK awalnya terjun ke lapangan menuju ke salah satu hotel di daerah Bogor. Namun, setelah para pihak menerima uang suap, mereka pulang ke Bandung, Jawa Barat. Sehingga KPK membagi dua tim, di mana satu tim diantaranya bergerak menuju Bandung untuk mengamankan para pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat beserta barang bukti yaitu uang suap. Setelah bergerak, tim mengamankan 4 pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat yang dimaksud, yang saat itu sedang berada di kediamannya masing-masing di Bandung pada Selasa 26 April 2022 malam hari. Kemudian, tim membawa mereka menuju ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Pada Rabu 27 April 2022 pagi hari, tim juga mengamankan Bupati Kabupaten Bogor di rumahnya dan pihak-pihak lain antara lain pejabat dan ASN Pemkab Bogor di rumah tempat tinggal masing-masing yang berada di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Selanjutnya, seluruh yang diamankan tersebut dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Oke. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan barang bukti berupa uang dalam pecahan rupiah dengan total 1,024 miliar rupiah yang terdiri dari uang tunai sebesar 570 juta rupiah dan uang yang ada pada rekening bank dengan jumlah 454 juta rupiah. Perbuatan para pemeriksa BPK Perwakilan Jawa Barat tersebut bertentangan dengan pasal 5, angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pasal 6 ayat 2 huruf C dan K pada Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK. Sementara itu, Ade Yasin dan kawan-kawan selaku pemberi suap didakwa dengan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Atas hal tersebut, Ade Yasin diajukan ke pengadilan. Namun anehnya, jaksa KPK hanya menuntut Ade Yasin selama 3 tahun penjara. Akhirnya Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Ade Yasin.
Mahkamah Agung menolak kasasi Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin dan tetap menghukum Ade Yasin selama 4 tahun penjara. Ade Yasin telah terbukti menyuap pegawai BPK untuk mendapatkan wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK Perwakilan Jawa Barat. Kasus bermula saat KPK melakukan OTT sejumlah orang, yaitu anggota BPK hingga Ade Yasin pada April 2022. Beberapa nama yang turut dihukum dalam kasus ini yaitu yang pertama, Kasubit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah divonis 4 tahun penjara. Yang kedua, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam divonis 2 tahun penjara. Yang ketiga, PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizky Taufik divonis 2 tahun penjara. Yang keempat, Kepala Sub Auditorat Jabar 3 Anton Merdiansyah dihukum 8 tahun penjara. Yang kelima, pemeriksa di BPK RI Jawa Barat Arko Mulawan yang dihukum 5 tahun penjara. Yang keenam, pemeriksa di BPK RI Jawa Barat Geri Ginanjar Tri Rahmatullah dihukum 5 tahun penjara. Yang ketujuh, pemeriksa di BPK RI Jawa Barat Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa yang dihukum 5 tahun penjara. Sungguh miris. Ditangkapnya Ade Yasin menambah daftar panjang kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi. OTT KPK terhadap Ade Yasin bukanlah sesuatu yang mengejutkan, karena budaya politik di Indonesia yang tidak mengalami perubahan. Permasalahannya hanya berkutat pada masalah yang sama, yaitu di mana sektor politik yang sangat rentan. Sehingga siapapun pejabat politiknya memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi. Ditambah kepala daerah yang memiliki kewenangan yang sangat luas, dari menyusun budget keuangan, memberikan izin mengangkat pejabat lain, mengeluarkan SK, dan sebagainya. Pengawasan terhadap kepala daerah pun juga lemah dari sisi politik sebab DPRD juga mengalami persoalan terkait korupsi, sedangkan pengawasan internal oleh inspektorat juga sulit dilakukan karena hierarkinya berada di bawah kepala daerah itu sendiri. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi, untuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi sendiri memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dapat melakukan berbagai langkah seperti memperkuat lembaga anti korupsi yaitu KPK, menerapkan kebijakan transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan secara terbuka dan akuntabel. Selain itu, reformasi birokrasi perlu untuk dilakukan untuk mengurangi peluang korupsi dengan menerapkan sistem meritokrasi dan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Sementara itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi dengan meningkatkan kesadaran dan pendidikan anti korupsi, serta aktif terlibat dalam pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah dengan cara melaporkan dugaan korupsi melalui saluran resmi dan mendukung media serta jurnalis yang melakukan investigasi terhadap kasus-kasus korupsi, juga menerapkan bagian dari kontribusi masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan bebas dari praktik korupsi. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi.